Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Itang Nur Mubarok, salah satu mahasiswa PPG dari UIN Seber Syekh Nurjati Cirebon yang akan melaksanakan proses pembelajaran di SMP Negeri 12 Tasikmalaya, tepatnya di kelas 7K dengan tema pembelajaran sujud tilawah dan sujud sahwi dengan model pembelajaran PJBL. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Apa kabarnya hari ini kalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, alhamdulillah berarti udah sehat semuanya, semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Ya. Sebelumnya kita biasakan untuk berdoa sebelum pelajaran, biasa dipimpin oleh KM, silakan. Duduk siap, gerak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Baik, selanjutnya pembiasaan untuk baca salah satu surat dalam Al-Quran untuk menambah keberkahan dalam pembelajaran kita sekarang. Untuk hari ini jadwalnya membaca surat Al-Asr, ya. Silakan pimpin lagi WKM untuk baca surat Al-Asr. Bareng-bareng silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq. wa tawassaw. Bapak absen dulu sebelum dilanjutkan. Untuk yang tidak hadir, siapa aja sekarang? Siapa? Genadi. Terus? Bapak. Kemudian siapa lagi? Selanjutnya tadi siapa? Oke, kenapa itu? Sakit juga. Berarti alhamdulillah ya, tidak ada yang alpa untuk di kelas ini sekarang. Baik, untuk selanjutnya kita mulai belajar ya yang tadi Bapak sampaikan untuk minggu sebelumnya ya. Sudah disampaikan bahwa kita akan sekarang itu akan belajar tentang apa? Tentang sujud tilawah dan sujud sahwi. Baik, untuk sebelumnya kita pernah membahas mengenai sujud syukur ya yang biasa. Udah dilaksanakan di rumah? Pernah? Sudah, alhamdulillah. Sudah pernah melaksanakan minimal ya. Kita mendapatkan nikmat tiap hari, alhamdulillah. Untuk hari ini Bapak tanya dulu nih, Bapak pertanyakan siapa yang pernah melakukan atau melihat sujud tilawah seperti apa? Cung, siapa yang mau? Cungkan tangan. Oke, siap. Ananda Pania, silakan berdiri. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah melihat seseorang sedang membaca Al-Quran, lalu orang tersebut tiba-tiba sujud
Lalu saya bertanya dan ternyata dia sedang melakukan sujud tilawah. Dan di sana saya belum mengerti apa itu sujud tilawah. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ananda Pania ya. Belajar. Harus ya. Siap. Yang kedua, siapa yang pernah melaksanakan ataupun melihat orang sujud sahwi? Ada nggak? Cung, siapa? Oh, ada. Ini silakan. Ananda siapa ini? Andra. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah lupa kunut saat sholat subuh dan saya melakukan sujud sahwi sebelum salam. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Andra ya. Yang pernah, ini pernah berarti ya, pernah melakukan sujud sahwi. Ketika apa? Ketika lupa baca doa kunut di pelaksanaan sholat subuh. Nah ini teman-teman lihat sekarang ya. Nah, nanti yang akan kita pelajari itu harus tahu nih, apa sih sujud tilawah ya? Paham pengertiannya, maksudnya sujud tilawah apa, sujud sahwi apa. Kemudian tata caranya bagaimana ya? Tata cara sujud tilawah seperti apa caranya, sujud sahwi juga seperti apa caranya. Kemudian nanti kita harus belajar untuk mengamalkan ya. Maksudnya mengamalkan itu melakukan. Kalau kita misalkan belajar, manfaat ilmunya itu kalau bisa dilakukan pembelajaran tersebut ya. Di sini nanti kita akan bagaimana hubungannya dengan konsep profil pelajar Pancasila dan juga profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang sekarang tahun-tahun ini lagi digencarkan P5 ya, ada P5, ada apa namanya itu PPRA di sana. Profil pelajar Pancasila, ada juga profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Baik. Nah, ini kita pelajari sekarang. Apa yang dimaksud dengan sujud tilawah? Siapa yang mau baca? Cung. Oke, silakan. Siapa? Al-Nijar. Oke, Al-Nijar baca silakan. Tentang sujud tilawah. Apa sujud tilawah? Silakan. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan setelah membaca atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung perintah untuk sujud. Sujud ini bukan bagian dari salat wajib, melainkan dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada Allah atas semuanya. Oke, ini ya. Baik, tepuk tangan untuk Al-Nijar ya. Bacakan tentang sujud tilawah. Nah, barusan sudah dibacakan bahwa sujud tilawah ini merupakan sujud nih. Ini berarti sama di luar sholat ya. Yang dilakukan ketika seseorang membaca atau mendengar seseorang yang lagi membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung perintah sujud. Di sana ada kata-kata sajadah ataupun disebut dengan ayat sajdah ya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita perhatikan dulu video ya mengenai sujud tilawah. Nih, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u insyaqqat al-Qur'anu la yasjudun. Nah, barusan ada kata gini. Bentar dulu. Nah, itu ada ayat yang terakhirnya la yasjudun. Itu ada sajadah. Ada kata-kata sujudnya ya. Ketika ayat tersebut dibaca, nah melakukan sujud syukur. Nah, barusan ada ayat yang dibaca oleh seorang yang barusan di video. Ketika ada kalimat atau kata dalam Al-Quran la yasjudun. Di sana juga ada tanda dalam Al-Quran seperti tanda kubah masjid. Nah, itu tandanya di sana adalah ayat mengandung ayat sajdah. Di sana kita disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Nah, penerapannya sujud tilawah di sini tadi ini kan
Ya, pas sujud itu tilawah, ini sujud tilawah ini. Kemudian bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa harus ada sujud tilawah? Ini meningkatkan keimanan. Jelas karena itu adalah perintah Allah. Ketika kita melakukan perintah Allah itu salah satu peningkatan cara kita meningkatkan keimanan kepada Allah. Kemudian apa di sini? Itu tentang sujud tilawah ya. Secara singkatnya. Kemudian ini yang selanjutnya sujud sahwi ya. Siapa sujud sahwi? Itu adalah sujud yang dilakukan ketika apa? Ketika ada yang lupa ya gerakan dalam melaksanakan sholat. Ataupun di sini misalkan tadi yang lupa jadi kurang misalkan gerakan rakaatnya ataupun yang lebih itu. Untuk lebih lanjut lebih jelasnya lagi kita simak video berikut ini tentang sujud sahwi. Silakan ya, dengarkan dan simak baik-baik. Sujud sahwi. 1. Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sujud sahwi ada di akhir salat atau setelahnya karena adanya kekurangan baik sahwi yang sering terjadi. 1. Meninggalkan tahiyat awal. 2. Barusan sudah dijelaskan dalam video ya, barusan bahwa sujud sahwi itu dilaksanakan ketika ada yang lupa atau keliru hitungan rakaat dalam sholat. Ya, dilakukannya 2 kali ya. 2 kali dilakukannya. 1, kita biasa melakukan itu sebelum salam ya. Salam bacaan tasahud ataupun tahiyat itu dibereskan sampai akhir. Sebelum kita melakukan salam, barusan kita lakukan sujud sahwi. Berapa kali? 2 kali. Bacaannya tadi ada yang bacaan yang khusus tadi, subhana ma la yanamu wa la yashu. Ada juga yang belum bisa nih, kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang penting diam dulu, tumanina, baru sujud lagi, kemudian apa? Kemudian duduk dan salam. Setelah duduk tidak ada bacaan lagi, langsung aja salam. Itu kan barusan ya. Baik, itu ada yang tanyakan, silakan. Cung yang mau bertanya, silakan acungkan tangannya. Oke, ada yang bertanya? Isma, silakan Isma. Oke, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sujud tilawah, kita kan lagi baca Al-Quran. Beberapa ayat terdapat ayat sajdah. Nah, pertanyaannya, apakah sujud yang dilakukan setiap kali baca ayat tersebut, atau boleh nanti kalau sudah selesai baca Qurannya? Oke, terima kasih tepuk tangan dulu untuk Disma. Ya, Nadis. Ya. Terus kemudian barusan, Disma mengatakan kalau sujud atau sujud tilawah, apakah itu langsung setelah baca ayatnya, atau boleh nanti udah beres misalkan. Ya. Itu boleh dilakukan tadi seperti tayangan berikut, tayangan videonya dilakukan. Boleh ketika baca ayat tersebut langsung sujud, boleh juga nanti ya di di akhir ketika setelah selesai bacaan. Untuk sekarang kita session diskusi ya untuk diskusi sesuai dengan yang Bapak instruksikan kelompoknya yang kemarin diinstruksikan bagi beberapa kelompok. Nanti diskusinya kita akan diskusikan mengenai sujud tilawah dan sujud sahwi. Kemudian ada yang harus kalian buat, yaitu membuat poster bacaan ataupun kaligrafi bacaan sujud sahwi dan sujud tilawah. Baik, nanti akan Bapak bagikan LKPD-nya ataupun lembar kerja yang harus kalian isi ya dengan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Sebelumnya ada dulu permainan dari Bapak ya. Siap? Tadi kata-katanya ada sakit, ada sikut, ada sikat. Nah, sekali lagi kalau sakit pegang apa? Nah, para kalian pegang. Kalau sikut, pegang ini, sikut kalian pegang. Mau sama tangan kanan atau tangan kiri terserah. Kalau sikat, ambil itu. Yang paling cepat mengambil itu berarti yang dapat hadiahnya. Dan sikut. Oke. Sakit. Kalem. Sakit.
Sikat. Ada dapat? Siapa yang dapat? Yang dapat. Oke, satu kali lagi. Oke, sip ya. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. Ini silakan ambil. Oke. Ya, sekali lagi lihat dibaca di LKPD-nya apa tugasnya. Tugasnya dibaca. Silakan. Di sana yang pertama dengarkan dulu. Yang pertama tugasnya kita mencari ataupun lihat kalian diskusikan bagaimana penerapan hikmah sujud tilawah dan sujud sahwi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila dan juga profil pelajar rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua tugasnya membuat poster kaligrafi bacaan apa? Sujud tilawah atau sujud sahwi. Terserah kalian mau yang sujud tilawah silakan, yang sujud sahwi silakan. Ya, dibuat sebagus mungkin posternya dan nanti kalian tunjukkan ya kepada teman-teman hasilnya. Baik, silakan dimulai. Silakan sambil kelompoknya silakan dipakai angka lagi ya. Boleh pakai angka. Dari ini kelompok 1, 2, 3. Ini boleh ya. Oke, apa 1, 2, 3. 1, 2, 3. Silakan. Pokoknya di sini Bapak lihat siapa yang bekerja, siapa yang aktif dalam kerja kelompoknya. Ini Bapak sambil menilai ya. Silakan bekerja dengan kelompoknya. Aktif ya. Sambil semuanya berkontribusi di kelompoknya masing-masing. Ada yang kesulitan? Ada ya? Ada yang kesulitan silakan dikerjakan. Dipertebal ya, dipertebal. Tulisannya dipertebal biar kelihatan bagus. Nah, jadi viral. Kalau sudah kita presentasi ya, waktunya 1 menit lagi. Bapak kasih waktu 1 menit lagi. Kalau sudah semuanya duduk rapi lagi, kita akan satu kelompok giliran ke depan untuk presentasi. Ya. Silakan semuanya ke depan biar kelihatan semuanya ke depan, kelihatan kompaknya ya. Boleh sama siapa itu disampaikannya terserah. Yang penting satu kelompok kalian ke depan ya. Semuanya simak baik-baik presentasi dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagaimana penerapan hikmah sujud tilawah dan sujud sahwi dalam kehidupan sehari-hari, serta hubungannya dengan profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatul lil alamin. 1. Menghargai kesalahan dan mengoreksinya. 2. Kesal merasa syukur atas setiap anugerah. 7. Berani mengakui kekurangan dan mencari solusi. Ini poster kaligrafi yang telah kelompok kami buat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Sebelum kembali, ada tanggapan dari temannya. Siapa? Cungkat tangan. Dari kelompok 2, coba tanggapan. Boleh, silakan. Presentasi yang sangat bagus dan jelas dan keberanian yang patut untuk dipuji. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh. Silakan ditutup dan kembali ke tempat masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 2, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari pertanyaan, bagaimana penerapan hikmah sujud tilawah dan sujud sahwi dalam kehidupan sehari-hari serta hubungannya dengan profil pelajar Pancasila dan tugas kedua adalah membuat kaligrafi, dan ini adalah kaligrafi yang dibuat oleh kelompok kami. Baik, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, boleh. Silakan, ada tanggapan dari temannya? Boleh? Dari siapa? Oke, silakan. Siapa? Rapi, boleh. Silakan. Presentasinya bagus dan juga jelas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Dan silakan kembali ke tempat dan ditutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk tugasnya dikumpulkan yang tadi. Dikumpulkan mana kelompok 3. Baik, untuk hari ini alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir sudah kita selesai ya. Sudah kita selesaikan dari awal sampai akhir ya, tugas dan juga refleksi sebelumnya. Silakan untuk pembelajaran hari ini. Siapa yang mau acungkan tangan? Oke. Siapa? Oke, silakan. Nanda Dapi untuk merefleksi kegiatan pembelajaran kali ini. Silakan. Hari ini. Refleksi pembelajaran tentang sujud tilawah dan sujud sahwi ialah melalui pembelajaran tentang sujud tilawah dan sujud sahwi, saya semakin memahami pentingnya kesadaran diri dan ketepatan dalam menjalankan ibadah. Sujud tilawah mengajarkan saya untuk memperbaiki diri, menerima kekurangan, dan terus berusaha untuk lebih baik. Saya belajar bahwa ibadah bukan hanya tentang kesempurnaan, tetapi juga tentang niat, usaha, dan keinginan untuk Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, terima kasih Ananda Dapi. Tepuk tangan untuk refleksi di pertemuan kali ini. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini alhamdulillah kita sudah selesai sampai akhir. Intinya dengarkan sekali lagi. Untuk kesimpulannya, hari ini kita belajar mengenai sujud tilawah dan juga sujud sahwi. Yang dimana sujud tilawah itu kalian lakukan ketika kalian mendengarkan ataupun membaca ayat Al-Quran yang berkenaan dengan ayat sajdah. Ya, sebagai apa? Sebagai kita tanda bersyukur, menghargai yang namanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya itu mengkoreksi, kita sadar akan kesalahan dan segera diperbaiki. Itu hikmahnya ya. Alhamdulillah untuk hari ini sekali lagi kita selesai. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah dari tadi ya kita aktif belajar, aktif berdiskusi. Hanya sedikit evaluasi dari Bapak tadi ketika kalian presentasi, tolong semuanya hargai yang di depan, dan yang di depan sudah luar biasa, hanya sedikit ada perlu dikoreksi ya. Untuk tugasnya tadi ya, tugasnya yang tadi dipelajari, tugasnya untuk minggu selanjutnya silakan di rumah kalian amati ataupun kalian coba dilihat ada yang melihat sujud tilawah ataupun ada yang melakukan ataupun ada yang melaksanakan tadi sujud sahwi. Untuk pertemuan berikutnya, selain mengumpulkan tugas, nanti kita akan belajar mengenai pentingnya ilmu pengetahuan ya, yang akan dibahas di minggu berikutnya ataupun di pertemuan berikutnya. Silakan kalian buka lagi pelajarannya, dipelajari dulu di rumah ya. Terima kasih yang sudah semangat hari ini, yang sudah hadir, yang sudah mau belajar. Terima kasih. Silakan untuk akhir pertemuan ini dipimpin sama KM untuk berdoa. Silakan. Duduk siap gerak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.